Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Oke, bertemu lagi dengan saya. Ya, kalau sudah bertemu dengan saya, berarti hari ini kita akan belajar kembali materi matematika. Ya, bagaimana? Sudah siap untuk belajar materi hari ini? Oke, bagus. Ya, seperti yang kalian lihat di sini saya sudah membawa beberapa benda ya. Yang pertama ini ada kaleng bekas permen ya tentunya karena ini nggak ada permennya. Jadi nggak bisa bagi-bagi nanti. Kemudian yang kedua ini ada celengan. Celengan nggak tahu ini ada isinya atau enggak ya. Kemudian yang ketiga itu ada tempat pensil atau ballpoint. Dan yang terakhir ini saya membuat suatu bangun dari karton. Oke, coba kalian perhatikan. Ini bentuknya dia itu bulat ya, dengan alas lingkaran. Kalau dalam matematika ini ada yang tahu tidak nama bangunnya apa? Ya, betul sekali. Nama bangunnya itu adalah tabung. Jadi hari ini kita akan belajar ya mengenai tabung. Apa itu tabung? Unsur-unsur dari tabung, bagaimana jaring-jaringnya. Tentunya sampai nanti kita akan belajar tentang bagaimana menghitung luas dari permukaan tabung itu sendiri. Ya, tapi sebelum masuk ke tabung, saya mau mengingatkan kembali, membuka kembali memori kalian di mata pelajaran, di materi-materi sebelumnya ya, terkait bangun ruang juga sama, tapi untuk sisi datar kalian pernah mengenal yang namanya prisma? Masih ingat prisma? Ya, prisma itu banyak sekali ya bentuknya. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, segi 5, segi 6, segi sekian ya. Nah, coba perhatikan bentuk tabung ini. Bentuk tabung ini ada alas, ada sisi yang di atas atau kita sebut atap, kemudian ada bidang yang di sampingnya yang melingkupi kedua alas tersebut. Ini kira-kira mirip tidak dengan prisma? Ya, ternyata tabung dengan prisma itu memang ada kemiripan ya. Jadi kalau semakin banyak sudut yang ada pada alas prisma ya sampai sudutnya tahingga itu akan membentuk suatu lingkaran, sehingga ketika sudutnya memang sisinya itu sisi tahingga pada prisma akan membentuklah tabung ya. Jadi kita akan belajar dari sana ya. Sama, tabung juga memiliki alas, tapi alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian juga memiliki atap atau tutupnya juga sama berbentuk lingkaran. Dan ini ada sisi tegaknya. Kalau pada prisma itu sisi tegaknya tergantung banyaknya sisi tegak tergantung dari jumlah sisi pada alas prisma ya. Tetapi kalau tabung ya ini menyelimuti ya. Jadi kalau di prisma itu sisi tegak, kalau di tabung itu namanya selimut tabung. Itu bedanya. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu unsur-unsurnya. Yang pertama dia terdiri dari alas dan atap yang berbentuk lingkaran. Tentunya lingkarannya itu kongruen ya, sama artinya. Kemudian ada sisi tegaknya, yang mana sisi tegak pada tabung itu disebut dengan selimut tabung. Ya, tidak tahu ini bentuknya seperti apa. Oke. Nah, kita akan unboxing bangun ruang ini tentunya dengan menggunakan gunting ya. Jadi kita akan gunting biar kalian tahu bagaimana jaring-jaring dari tabung ini. Ya, saya akan gunting. Oke, kita gunting. Tentunya harus digunting di pinggirannya ya. Satu lagi kita gunting.
gunting. Yang bawah juga sama. Yang bawah juga sama, kita gunting biar kita tahu ini selimutnya itu berbentuk apa sebetulnya. Oke. Ya, sudah. Nah, jadi seperti inilah jaring-jaring tabung yang terbentuk, dimana ini terdiri dari dua bidang lingkaran yang sama atau kongruen, dan ternyata selimutnya itu berbentuk persegi panjang. Ya, oke, jadi bentuk selimutnya itu berbentuk persegi panjang. Ya, ini yang tadi tinggi dari tabungnya, ya. Dan yang panjang dari sini sampai sini itu tadi yang melingkar di sisi-sisinya ini. Nah, ya, atau dalam lingkaran di sampingnya itu berarti kelilingnya ya. Ya, jadi kalau persegi panjang biasanya kita tahunya ini panjang dan ini lebar. Nah, dalam tabung ternyata ini tinggi tabungnya dan ini panjang dari sini sampai sini itu adalah keliling dari lingkaran yang menjadi alas atau tutup dari tabung tersebut. Oke, ya. Sampai sini bisa dipahami? Ya, jadi sekali lagi tabung itu ternyata dia memang prisma ya, hanya saja prisma yang memiliki alas dengan jumlah sisi pada alasnya itu tak hingga atau membentuk suatu lingkaran ya. Jadi kalau sudah membentuk suatu lingkaran di alas dan di atapnya itu bukan prisma lagi, kita namai dengan tabung. Kemudian sisi tegak yang menghubungkan antara alas dengan atap. Nah, kalau tabung itu bukan sisi tegak lagi, tapi dinamakan dengan selimut tabung. Ya. Oke, nah berarti dari sini kita sudah tahu ya unsur-unsurnya terdiri dari dua buah bidang berbentuk lingkaran dan satu buah bidang berbentuk persegi panjang. Unsur-unsur kita sudah tahu, jaring-jaring juga kita sudah tahu. Sekarang kita akan menentukan bagaimana cara menghitung luas permukaan dari tabung ini. Ya. Oke, untuk lebih memahami kita simak tayangan berikut ini. Nah, kita akan mencari luas permukaan tabung. Ini bagaimana ya cara mencarinya? Tentunya di sini tadi tabung yang sudah kita unboxing menjadi jaring-jaring tabung. Di sana sudah ada keterangan biar lebih mudah, ada dua lingkaran yang berwarna ungu dengan jari-jari R, kemudian persegi panjang yang berwarna kuning. Kita kasih nama persegi panjang ABCD, dan di sana persegi panjangnya memiliki lebar setinggi T. Tentunya panjang AB dengan panjang CD itu tadi kita sudah ketahui ya, itu merupakan keliling dari lingkaran. Oke,
Luas permukaan tabung kita akan gunakan informasi dari luas permukaan prisma. Ya, saya ingatkan kembali luas permukaan prisma itu apa? Ya, betul sekali luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas tambah dengan luas sisi-sisi tegaknya. Ya, kita mulai dari informasi sana ya. Beruntung kalian, alhamdulillah sekali kalian masih ingat materi terkait bangun ruang sisi datar khususnya prisma. Ya. Oke, di sini biar tidak terlalu panjang kita misalkan L itu adalah luas permukaan untuk tabung. Ya. Nah, seperti yang kalian bilang tadi bahwa luas permukaan prisma itu ya, ini kan luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alasnya ditambahkan dengan luas sisi-sisi tegak. Ya, hanya saja kita akan masukkan informasi-informasinya itu berdasarkan informasi yang ada pada tabung. Ya. Oke, karena tabung memiliki alas dan atap berbentuk lingkaran, maka di sini luas alasnya kita ganti menjadi luas lingkaran. Dan tadi saya bilang bahwa sisi-sisi tegak pada prisma untuk tabung itu disebut dengan selimut tabung. Ya. Oke, kemudian ya, luas permukaan tabung itu ternyata 2 kali luas lingkaran. Artinya ini 2 buah lingkaran ditambah dengan karena luas selimut tabungnya berbentuk persegi panjang, maka di sini kita akan mencari luas atau gunakanlah rumus luas persegi panjang ya. Nah, berikutnya ya, kalian sudah tahu bahwa luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Dikalikan lagi 2 menjadi 2 VR kuadrat. Ditambahkan dengan rumus luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Ada panjang, ada lebar. Oke, kemudian ini ada apa? Ya. Oke, ini 2 VR kuadratnya tetap. Tambahkan dengan panjangnya itu adalah ya ini. Bisa jadi titik A ke B dan C ke D ya. Itu berarti tadi adalah keliling dari lingkaran, baik lingkaran alas maupun lingkaran atap. Sementara lebarnya itu, kalau dilihat dari sini ya itu tinggi dari tabungnya atau T. Tinggi dari tabung. Oke, nah sehingga kita peroleh luas permukaan tabung itu adalah 2 VR kuadrat tambah dengan keliling lingkaran itu kita tahu rumusnya adalah 2 VR dikalikan lagi dengan T menjadi 2 VR T. Setelah itu, nah karena di sini ada 2 VR, di sini juga ada 2 VR, 2 VR-nya kita keluarkan saja. Kemudian di sini ada tinggal R-nya satu lagi ditambahkan dengan T. Jadi dikasih tanda kurung sehingga rumus luas permukaan tabung itu adalah luas sama dengan 2 VR dikalikan dengan hasil jumlah R tambah T. Nah, jadi itu bagaimana cara mencari rumus luas tabung. Nah, berdasarkan tampilan tadi, ya, jadi kita sudah mengetahui ternyata untuk menghitung luas permukaan tabung itu kita bisa menggunakan informasi dari luas permukaan prisma ya. Hanya saja informasi-informasi tersebut diganti ya tentunya harus menyesuaikan dengan unsur-unsur yang ada pada tabung. Di mana unsur yang ada pada tabung itu tadi terdiri dari lingkaran dan juga selimutnya yang berbentuk persegi panjang. Gitu. Jadi yang semula luas alas tergantung alas dari prismanya apa, sekarang luas alasnya sudah ditentukan berbentuk lingkaran, berarti gunakanlah rumus luas lingkaran ditambahkan dengan luas dari
persegi panjang. Tentunya panjang pada persegi panjang itu adalah keliling dari lingkaran tersebut. Gitu. Ya, jadi kita peroleh informasi hari ini ya, bahwa tabung itu bisa dibilang prisma juga, hanya saja dia memiliki alas dan juga tutup atau atap yang berbentuk lingkaran, dan juga sisi tegaknya atau sisi tegak tersebut kita namakan dengan selimut. Ya, jadi ada alas, ada tutup, dan juga ada selimut tabung, itu tabung ya. Kemudian alasnya berbentuk lingkaran, tutupnya berbentuk lingkaran, dan selimutnya kalau kita buka tadi itu berbentuk persegi panjang. Kemudian alas dan atapnya tentunya besar jari-jarinya sama ya. Nah, untuk menentukan luas permukaan tabung ya, tadi kita peroleh bagaimana cara mencarinya itu bisa dengan menggunakan informasi luas permukaan prisma, sehingga diperolehlah luas permukaan tabung itu sama dengan 2VR kalikan dengan hasil penjumlahan R tambah P ya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Bagi yang mau bertanya silakan. Kalian bisa mencari informasi-informasi dari buku-buku lain atau dari sumber-sumber lain, dan juga bisa latihan. Oke, sampai sini dulu pertemuan dengan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.